apa. Nah, salah satu cara teman-teman belajar bagaimana memberikan judul gini caranya. Langsung saja di sini searching Islamic Bank, atau kalau kita tentang zakat, tentang wakaf, tapi bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Lalu akan keluar muncul tuh judul-judul. Nah, pelajari bagaimana orang memberikan judul untuk jurnal-jurnal atau untuk tulisan yang paling bagus gitu. Nah, saya sudah download ya. Kami sudah Smart itu sudah punya database misalnya yang Emerald. Nah, ini contoh ya. Contoh kalau kita banyak tentang marketing misalnya ya, kami marketing. Nah, ini coba lihat. Nah, ini adalah judul-judulnya nih. Ini judul-judul artikel yang paling bagus, Jadi bukan judul skripsi, tesis bukan, atau jurnal-jurnal di dalam Indonesia bukan, tapi jurnal yang memang jurnal internasional berreputasi. Nah, coba lihat. Misalnya, what shape Muslim business operators attitude toward value added tax in UAE? Understanding spiritual journey to Hajj, Ghana and Uzbekistan perspective. Ini contoh. Atau the halal tourism alternative or mass tourism. Nah, jadi ini ada yang suara ya. Baik, jadi salah satu cara untuk kita memberikan judul ya adalah dengan mensurvei, melihat langsung saja judul-judul orang memberikan judul untuk artikel-artikel yang paling bagus itu seperti apa, gitu ya. Macam-macam lah ya. Misalnya strengthening consumer halal buying behavior. Kemudian ada negotiation of needs toward halal sustainability dan seterusnya. Ada juga yang berupa pertanyaan, ada juga misalnya nih, is the Sharia Supervisory Board a friend or an enemy of Islamic Bank? Jadi bisa berupa pertanyaan, bisa berupa pernyataan, bisa berupa ada dua kalimat dan seterusnya. Nah, itu salah satu cara. Nah, misalnya biar ini ya, saya berikan contoh beberapa tulisan saya misalnya ya. Saya bisa contoh misalnya biar lebih tergambar. Ini awal-awal ya. Ini awal-awal ketika saya dulu belajar ya. Ini misalnya contoh. Ini dari skripsi dulu ya. Tapi dikembangkan menjadi artikel. Judulnya seperti ini. Nah, determinan inflasi Indonesia. Perbandingan pendekatan Islam dan konvensi. Jadi bisa memberikan judul itu bisa ada judul head title sama subtitle. Ya. Ada head title artinya judul utama. Jadi ada dua kalimat ya. Ada judul utama dan judul kedua. Nah, bisa banyak begitu. Misalnya gini ya, kalau teman-teman yang menarik Temianas ya. Alhamdulillah kemarin Tazkia menang ke berapa itu? Kedua apa ke satu tuh Temianas di UII ya kemarin ya, baru Temianas ya, betul ya? Lipia ikutan kemarin Temianas di UII? Ya, oke, baik ya, artinya kemarin kemarin baru Temianas di Jogja dan alhamdulillah dari Tazkia academic paper kedua, tapi yang satu lagi itu konsep dua paper ya, proposal ya, tapi itu yang pertama ya. Nah, bisa begini, misalnya contoh, kita membuat model proposal model misalnya mengembangkan kombinasi antara zakat dengan BMT misalnya ya. Jadi, nah itu bisa begini. Jadi misalnya pengembangan model keuangan sosial Islam melalui BMT dan zakat. Titik 2 sebuah proposal. Nah, gitu. Jadi salah satu cara memberikan judul adalah dengan dua kalimat. Jadi artinya ada head title-nya, ada subtitle. Paham ya? Jadi ada judul utama, ada judul kedua. Ya, contoh ini, determinan inflasi Indonesia, perbandingan pendekatan Islam dan konvensional. Jadi saya membandingkan antara ada dua model regresi dengan Farve ECM, metodenya Farve ECM dulu. Ada model Islam, ada model konvensional. Ya. Nah, kemudian seperti ini. Jadi determinan inflasi Indonesia tapi membandingkan antara pendekatan Islam dan konvensional. Nah, bisa begini. Ini contoh ya. Saya akan memberikan contoh biar langsung saja seperti belajarnya seperti itu. Ada juga yang misalnya saya akan pilih yang tidak semua ya. Ini saya pilih saja. Misalnya nah, bisa seperti ini. Ada bisa beberapa pertanyaan misalnya, contoh. Ini beberapa pertanyaan. Ini 2016 ya. Ini jurnal UIN.
How far has our wakaf been researched? Jadi sudah sejauh mana riset terkait wakaf, gitu kan? Atau sudah sejauh mana wakaf telah diriset. Nah, jadi judul itu bisa berupa pertanyaan. Terkadang justru yang menarik seperti itu. Jadi banyak beberapa riset itu, topik itu justru judul itu berupa pertanyaan, gitu ya. Itu misalnya yang menarik misalnya gini, apakah bank syariah tahan krisis? Nah, itu bisa begitu ya. Apakah bank syariah tahan krisis? Tanda tanya. Kemudian bisa ditambah dengan subtitlenya, misalnya pendekatan faktor error correction model atau pendekatan regresi berganda. Nah, itu jadi salah satu cara untuk memberikan judul adalah berupa pertanyaan, ya. Jadi pertanyaannya bagaimana ya? Pertanyaan yang berkaitan dengan riset kita. Misalnya gini, riset kita itu ingin melihat pengaruh COVID terhadap bank syariah, misalnya dengan regresi atau apa. Nah, nanti judulnya begini, apakah bank syariah terdampak COVID, misalnya, tanda tanya, misalnya, bisa begitu aja atau bisa ditambah pendekatan metode apa, gitu ya, metode regresi berganda misalnya, dan seterusnya. Gitu ya. Oke ya, jadi yang pertama bisa dua kalimat, itu head, title, dan subtitle. Yang kedua bisa berupa pertanyaan, gitu ya, bisa begitu. Yang lain kita belajar ya, misalnya yang lain bisa yang simple, misalnya gini, simple. Nah, bisa simpel begini. Judul Islamic Group Lending Model and Financial Inclusion. Nah, bisa begitu, bisa simpel sekali, bisa. Jadi artinya sebenarnya kita ingin melihat pengaruh dari group lending model. Group lending itu semacam model tanggung renteng. Jadi kayak keuangan mikro, tapi tidak ada jaminan, tidak harus ada agunan. Agunannya adalah kelompok. Jadi misalnya berlima, berenam, minjam ke BMT ya, ke koperasi syariah, tanpa harus ada agunannya, tanpa harus ada jaminannya. Jaminannya adalah ya kelompok itu. Jadi kalau satu nggak bayar, satu nunggak misalnya, satu kredit macet, maka yang akan ditanya nanti temannya gitu. Itu namanya tanggung renteng ya. Itu grup lending model istilahnya. Nah, sebenarnya di paper ini saya ingin melihat bagaimana dampak grup lending model terhadap financial inclusion. Ya, misalnya. Tapi tidak harus dampak grup lending model terhadap financial, nggak mesti begitu. Ya, memberikan judul tidak mesti begitu. Jadi kita itu perlu lebih kreatif dalam memberikan judul. Bagaimana cara agar kreatif? Tadi caranya adalah salah satunya dengan membaca judul-judul publikasi yang sudah dimuat di publikasi-publikasi yang bagus. Seperti tadi ya. Jadi kalau lama-lama kita banyak baca, nah nanti ternyata orang memberikan judulnya begini ya. Satu orang berupa pertanyaan ya. Satu orang berupa ini. Nah, kayak gitu. Ini yang simpel misalnya. Islamic Group Lending Model and Financial Inclusion. Misalnya teman-teman tadi. Jadi gini, bisa contoh tadi. Kalau tadi yang meneliti tentang COVID, bisa begini. COVID-19 and Islamic Banking. Atau COVID-19, COVID-19 dan peran keuangan sosial Islam. Nah, bisa begitu. Jadi COVID-19 dan peranan ekonomi keuangan sosial Islam. Nah, bisa begitu. Jadi cukup begitu. Jadi dua kata ya, apa dan apa. Nah, itu ini yang simpel. Dan itu kadang-kadang perlu begitu. Kadang-kadang mungkin isinya lebih dalam dari sini, tapi kita memberikan judulnya lebih brief gitu ya, lebih brief ya. Ya kan, kalau tadi kan berupa pertanyaan. Itu menarik juga kita. Nah, ada juga yang headline, ada head title, ada subtitle gitu ya, headline dan subtitle. Nah, itu ya, seperti itu. Oke, nanti bisa bertanya ya, bisa di tengah-tengah, bisa bertanya, boleh silakan. Nah, ada juga yang misalnya yang berupa pertanyaan ini, berupa kalimat aktif. Jadi gini contohnya. Contoh gini ya. Nah, ini contoh yang lain. Kita berikan judul Prioritizing Zakat Corporation Budget. Memprioritisasi kriteria ZCP. Memprioritisasi. Jadi mencari gitu ya.
mencari solusi pengembangan bank syariah di Indonesia. Gitu. Memprioritisasi kriteria zakat. Jadi judul itu langsung memang tujuan. Jadi ini kan berupa tujuan ya. Tujuan riset kita langsung itu menjadikan judul ya. Gitu ya. Mencari solusi pengembangan zakat di Indonesia. Gitu ya. Atau yang lagi rame sekarang mencari solusi akuntabilitas sektor zakat misalnya ya, sekarang lagi ramai kan zakat di Indonesia. Nah itu jadi judul itu langsung berupa langsung tujuannya langsung kita sebutkan. Oh, sebentar ya, ini saya ininya enggak ini sebentar. Baik. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya misalnya tadi pertanyaan sudah ya. Kemudian oke. Nah, ini nih contoh yang lain. Contoh yang pertanyaan yang lain. Misalnya begini. Nah, mengapa lembaga zakat dipilih? Ini tadi beberapa pertanyaannya. Mengapa lembaga? Jadi artinya sebenarnya ini saya menggunakan metode AHP atau ANP untuk mencari kriteria orang kenapa sih bayar zakat di dompet duafa. Orang kenapa sih bayar zakat di ACT misalnya. Orang kenapa sih bayar zakat di rumah zakat misalnya ya. Kan ada kriteria. Nah, itu sebenarnya judul topiknya saya lebih ke sana ya, menggunakan ANP AHP, tapi bisa beberapa pertanyaan ya. Mengapa lembaga zakat dipilih? Nah, jadi kembali lagi kita harus kreatif inovatif dalam memberikan judul. Jadi tidak melulu harus standar gitu ya, tidak melulu harus standar gitu ya memberi pertanyaan. Nah, bagaimana agar kreatif? Tadi salah satu caranya adalah teman-teman silakan masuk ke Emerald atau kemana, lalu kemudian klik Islamic Bank misalnya gitu ya. Nah, lalu baca artikel-artikel penjudulan mereka memberi judul seperti apa. Tuh, lihat. Marketing Islamic Product, Malaysian Perspective misalnya. Terus itu Islamic Bank in Malaysia. Tuh kan. Referensi Islamic Bank. Jadi itu salah satu caranya begitu ya. Satu caranya begitu. Baik, ada pertanyaan dulu? Atau saya lanjut dulu? Boleh, Ustaz. Dilanjut. Oh, ada pertanyaan. Oh, silakan. Boleh. Tursina, silakan Tursina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Tursina Taqwi dari Bekasi. Ingin bertanya, silakan. Pak. Ini kan sumbernya itu kan dari emerald.com ya? Ya. Ini kan ada beberapa kan ya situs-situs yang tentang internasional kan, situs jurnal internasional. Itu contoh-contohnya yang bisa diakses seperti emerald.com itu apa aja? Baik, itu aja pertanyaannya atau ada lagi? Itu aja. Baik, begini, itu hanya contoh saja. Siapa Tursina? Nah, ini contoh beberapa publisher di global yang banyak mempublikasi riset-riset ekonomi Islam ya. Ada namanya nih yang besar-besar ya. Bisa ditulis silahkan kalau mau ditulis. Saran saya sih ditulis ya. Meskipun ini ada recordingnya. Ada Brill ya. Brill itu Belanda kalau tidak salah. Ada Islamic Studies tapi bisa juga ekonomi Islam ada juga di sana ya. Ada Brill. Ada namanya Elsevier. Nah ini penerbit besar. Ya, Elsevier ini banyak ekonomi manajemen. Elsevier. Ini juga penerbit ya. Ada beberapa. Kemudian tadi disebut ada Emerald ya. Emerald dari UK. Kemudian ada namanya InderScience. Ini publisher juga, InderScience. Itu silakan bisa masuk ke sana lalu kemudian di search. Nanti bisa. Contoh saja misalnya kita nulis tentang wakaf, tulis saja wakaf gitu ya, tapi harus bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian selanjutnya ada yang bagus, ada namanya Springer, ya, Springer. Ini beberapa jurnalnya itu ekonomi keuangan Islam ya, Springer. Kemudian
Yang terakhir ada namanya Taylor and Francis. Kalau namanya jadi TANF ya. TANF itu T dan F maksudnya. T-nya Taylor, F-nya itu Francis. TANF ya. Taylor and Francis. Jadi silakan itu beberapa di luar Emerald ya. Publisher global yang banyak mempublikasi economic finance. Meskipun Emerald adalah yang paling utama karena Emerald itu banyak tadi nih. Emerald ini ada jurnal Islamic Marketing, ada Jaber, ada GF ya, International Journal of Islamic Finance ya. Jadi memang ini salah satunya dia kalau di marketing itu segmentasinya mereka ingin mengambil ceruk ekonomi keuangan Islam gitu. Makanya saya bilang tadi Emerald. Tapi yang lain tadi sudah saya sebutkan ya. Ada Brill, ada Elsevier, ada Indersayen, ada Springer, ada Taylor Francis. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Ustaz. Syukron. Ya, oke, baik. Ada lagi? Saya lanjut dulu. Siap, boleh dilanjut dulu, Ustaz. Baik, oke. Nah, itu simpelnya begitu. Jadi kalau tujuan dari materi hari ini adalah bagaimana memberikan judul, jawabannya adalah coba teman-teman masuk ke Emerald, ke Springer, dan searching aja. Saya sedang misalnya nulis tentang zakat. Ya sudah, klik aja zakat. Nah, nanti keluar muncul tuh kan judul-judulnya kan, judul-judul papernya kan, judul-judul jurnalnya ya. Judul-judul artikel. Nah, lalu kita baca aja. Oh, orang-orang seperti ini judulnya. Tadi saya sudah berikan sekilas, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa tujuan, ya, bisa berupa headline sama subtitle-nya kan, head title sama subtitle ya. Bisa juga berupa langsung 2 kata langsung, misalnya COVID dan peran bank syariah. Nah, kan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu salah satu caranya.